حي على Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita awali pertemuan Jumat kita di tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan pada kita untuk dapat menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat yang terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita haturkan sanjungkan keharibaan junjungan alam Imamul Anbiya Sayyidul Asfiya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, mari sama-sama kita mewasiatkan ruhani kita masing-masing dengan wasiat yang sama. Mari kita jadikan Jumat ini sebagai titik tolak agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Tentu takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya dan takwa yang mempunyai makna seluas-luasnya. Baik takwa yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Baik takwa yang bersifat sosial maupun individual. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat nanti adalah at-taqwa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada dua hal yang menjadi sunnatullah atau ketetapan Allah terhadap kita manusia sebagai makhluk ciptaannya.
Para ulama menyebutnya al-bastu wal qabdu. Al-bastu yaitu kelapangan, baik kelapangan hidup, kelapangan ekonomi, sehatnya jasmani dan lainnya. Yang kedua al-qabdu, yaitu kesempitan, baik kesempitan hidup, kesempitan ekonomi, sakitnya jasmani dan lainnya. Hampir tidak ada di antara kita yang bebas dari dua hal ini. Hampir tidak ada manusia sepanjang hidupnya selalu dalam kebahagiaan. Ekonominya selalu melimpah, jasmaninya selalu sehat. Pun juga begitu, hampir tidak ada manusia sepanjang hidupnya selalu dalam kesusahan, tidak punya uang, jasmaninya selalu sakit, hampir tidak ada. Kelapangan dan kesempitan datang silih berganti. Terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Ada masanya kita berjaya dan ada masanya kita tidak berdaya. Begitu seterusnya. Perubahan-perubahan itu terjadi agar kita menyadari betul bahwasannya ketentuan Allah itu pasti akan datang dan kita tidak bisa menolaknya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya untuk menolak sesuatu dan tidak ada kekuatan untuk melakukan sesuatu kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmah kelapangan dan kesempitan yang datang kepada kita? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan, basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi, dilapangkannya kamu, diberikannya kamu kebahagiaan, kesehatan dan juga materi, supaya kamu tidak tersandra bersama kesempitan hidup, supaya kamu tidak putus harapan dan membuatmu pesimis atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti, dan disempitkannya kamu, diberikannya kamu kesedihan, kesakitan dan juga tidak punya materi, supaya kamu tidak terlena dalam kesenangan yang menjadikanmu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahum, dan dikeluarkannya kamu dari kedua-duanya, dibebaskannya kamu dari kelapangan dan kesempitan, supaya kamu tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apapun yang kamu hadapi tetap khusyuk dan fokus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya keadaan apapun yang kamu alami tidak membuat engkau bergeser dari batas syariat agama, tidak membuat engkau lepas dari tali ajaran Allah dan Rasulnya, tidak mengintimidasi hati dan pikiranmu agar engkau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di situasi apapun juga. Inilah yang sesungguhnya hakikat ketakwaan, di mana kita tetap menjaga kesadaran penuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah apapun keadaanmu,
dan dimanapun kita berada. Orang yang sudah sampai pada tingkatan ini adalah orang yang sudah tidak terintervensi oleh keadaan apapun juga. Dipuji tidak membuatnya sombong dan besar kepala. Dihina tidak membuatnya dendam dan sakit hati. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dia khusyuk beribadah kepada Allah. Dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dia juga tetap khusyuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Apakah itu kelapangan ataupun kesempitan? Karena menurut kita baik, belum tentu itu kebaikan buat kita menurut Allah. Begitu juga sebaliknya, menurut kita buruk, belum tentu keburukan buat kita menurut Allah. Karena Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, kamu mencintai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Ya abdi, kaifa arhamuka bidaf'i ma bihi arhamuka." Wahai hambaku, bagaimana aku mau menyayangimu sementara engkau menolak sesuatu atas ketetapanku, padahal dengan sesuatu itu aku dapat menyayangimu. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Terkadang Allah itu sayang kepada kita, cinta kepada kita dengan sesuatu yang tidak kita suka. Allah kasih kita musibah, Allah kasih kita cobaan, masalah, ujian. Padahal dengan ujian tersebut, dengan cobaan, dengan masalah tersebut, Allah sayang, cinta sama kita. Tapi kita tidak tahu kalau kita ini sedang dicinta atau disayang. Oleh karena itu, bagaimana hati kita ini, diri kita ini selalu bersama Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Paling tidak ada 5 kesadaran yang kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, sadari semua yang terjadi atas izin Allah. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, kita bisa sholat Jumat berjamaah, kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu, kita bisa baca Al-Quran, sedekah, berbuat kebaikan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan, tapi karena Allah mengizinkan kita. Maka tidak pantas kalau kita itu sombong dengan amal kita, lalu kita caci maki, kita hina saudara kita yang belum berbuat kebaikan. Sepantasnya kita doakan saudara-saudara kita yang belum pergi ke masjid, yang belum melaksanakan sholat. Ini yang pertama, sadari semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Begitu juga musibah yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Yang kedua, kalau kita ingin selalu bersama Allah, baik dalam keadaan senang dan susah, sadari bahwa semuanya itu baik dari Allah. Rasulullah sampaikan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu, semua urusannya dalam keadaan baik.
Jadi urusan orang-orang beriman itu tidak ada yang tidak enak. Semuanya enak, semuanya baik. Enak gak enak, ujung-ujungnya kebaikan. Maka jagalah baik sangka itu kepada Allah. Dan yang ketiga, sadari bahwa semuanya itu sudah terukur, sudah sesuai dengan kemampuan kita. Allah sampaikan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan seorang hamba. Yang Allah lihat itu bukan kemampuan kita. Yang Allah lihat itu kemauan kita. Maukah kita meminta? Maukah kita mengadu? Maukah kita berikhtiar? Maukah kita ini mengadu kepada Allah, mengaku bahwa kita ini hina, bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, sadari bahwa semuanya yang tidak enak, kesempitan hidup, kesusahan, kesakitan, musibah, semua itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, sadari bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ketika terjadi perang Khandaq, umat Islam saat itu mengalami penderitaan, kelaparan, keletihan, sehingga Rasulullah mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Lalu turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira begitu mudah masuk surga? Sedangkan kamu belum diuji apa-apa. Padahal orang-orang terdahulu sebelum kamu itu mendapatkan ujian yang begitu berat. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang hidupnya. Sampai Rasulullah SAW dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapan pertolongan Allah? Lalu Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Mudah-mudahan 5 kesadaran ini bisa kita tanamkan dalam diri dan hati kita, sehingga dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة